Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznillah. Jadi seseorang itu tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Seseorang tidak akan maut kecuali Allah telah mengizinkannya. Itu dalam Al-Quran surah Al-Imran 145. Harun Ar-Rasyid dia sakit, kemudian setelah diperiksa oleh tim medis istana, kan dia khalifah, maka dokter yang merawatnya, tim medis yang merawatnya menyatakan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid itu harus segera berwasiat kepada keluarganya. Karena apa? Karena penyakit yang dideritanya ini akan segera mengantarkan dia beberapa pekan ke depan itu maut. Jadi sudah diprediksi oleh dokter, ini kematiannya nggak bakal lama lagi, makanya segera berwasiat untuk keluarga. Disampaikan kepada beliau, maka kata Harun Ar-Rasyid, inna tabi lahu ilmu yadullubi madama yumari ayyamu kathir. Dokter itu hanya berpedoman kepada ilmu yang dia miliki, dan ilmunya itu berlaku selama manusia masih ada nyawanya. Akan tetapi bila nyawa sudah tidak ada, nyawanya dicabut oleh Allah, harotobi maqalatul akhir. Dokter bingung dan obat pun mengkhianatinya. Orang mati kan bisa diobatin. Artinya apa? Bahwa urusan mati itu urusan Allah. Jangan sokoi atau anak muda, jangan sok tahu. Khalid bin Walid, dia kan peperangan terus dia. Hampir seluruh hidupnya itu adalah peperangan. Dan dia komandan perang terbaik. Sampai tidak ada peperangan yang dikomandoi dia itu kalah. Maka beliau dikenal dengan Saifullah kepada Allah. Dan dia berharap kematiannya itu di medan pertempuran. Sebab kalau mati di medan pertempuran, mati syahid. Itu harapannya. Tapi dalam faktanya Khalid bin Walid mau di atas ranjang. Manusia cuma ingin saja, saya ingin maut di Mekah, di Madinah. Mautnya berubah juga, kan bisa diatur. Jadi kematian itu biiznillah atas izin Allah. Yang menarik begini, ini pasien sudah divonis oleh dokter. Jadi 3 bulan ke depan itu paling lama hidupnya. Dia setelah diperiksa, dia bawa berkas hasil lab, jantung, paru-paru semua itu
Dan menurut analisa dokter, ini penyakit yang dideritanya itu akan tidak lama lagi dia itu akan berobat. 3 bulan paling lama. Jadi penyakitnya kurang dari 3 bulan. Kalau lewat 3 bulan udah hebat, kata dokter. Disampaikan sama dia kaget. Akan tetapi dia rubah tadi. Urusan mati, urusan Allah, bukan urusan dokter. Akhirnya, oke, hidup saya tinggal 3 bulan. Dia rubah cara berpikirnya apa? Dia tingkatkan ibadahnya kepada Allah. Sholat subuh dia sejak 6 tepat waktu. Kadang-kadang lebih awal dia, kalau perlu adzan. Dirubah. Setelah sholat subuh dia jogging sederhana. Sebelum si urut dia jogging dulu. Ini pikiran bebas aja. Yang kedua, silaturahmi. Dia jalankan terus. Mau udah tua dia. Nah, rutinitas itu ibadah ditingkatkan, pikiran dibebaskan. Dan dia tidak bicara kepada keluarga kalau usianya tinggal 3 bulan. Takut sama keluarganya. Dia jalani saja begitu. Hari demi hari, ganti pekan, ganti bulan. 3 bulan udah lewat, gak jadi mati dah. Udah lewat 3 bulan. Begitu bulan keempat, semakin sehat. Akhirnya dia ingin berbagi cerita kepada dokter yang merawatnya. Dia datang kepada dokter yang merawatnya. Begitu salam, mau ketemu siapa Pak? Mau ketemu dokter. Apa dokternya udah gak ada? Mati dulu ya. Bikin fitnah. Makanya jangan sok tahu. Ada lagi. Nah ini kasus keluarga. Rumah sakit saya lama rumah sakit merawat istri saya. Banyak kasus yang jadi pelajaran buat kita. Ceritanya ada seorang ibu muda namanya Bu Ulida. Dia menangis sedih banget, hatinya pilu. Karena apa? Karena anak pertamanya bernama Ali tergolek lemah. Dia ingin anaknya ini dibawa ke rumah sakit, tetapi sayang dia mempunyai. Karena apa? Karena suaminya itu adalah penghasilannya tetap. Dia cuma sedih saja melihat anaknya. Akan tetapi ayah dari Ibu Rita ini punya inisiatif dan bahwasanya ceritanya dibawa dengan suaminya si anak ini hari ini ke rumah sakit. Akan tetapi begitu sampai di rumah sakit 3 hari tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Akhirnya sang ayah Ibu Rita ini dia nyarankan kepada anak itu, nah udah bawa pulang saja, toh nggak ada perubahan buat apa? Mungkin kalau di rumah kita dengan cara alternatif. Akhirnya walaupun berat hati Ibu Rita dengan suaminya, si anak ini dibawa pulang. Begitu dibawa pulang, ternyata semakin melemah. Dan akhirnya dia coba datang kepada dokter terdekat dengan tetangganya. Begitu diperiksa, ini nggak bisa lagi, demam sangat tinggi. Kata dokter tetangganya ini, Ibu, Bapak, maaf, sepertinya ini harus dikembalikan ke rumah sakit. Nggak bisa dirawat dulu, saya nggak sanggup. Semakin sedih. Akhirnya apa yang terjadi? Maka dibawalah anak bayi bernama Alif ini ke rumah sakit. Akan tetapi pihak rumah sakit mengatakan harus ada uang buka 10 juta agar dia bisa dirawat dengan sempurna. Sebagai bingung, 10 juta dari mana? Maka ayah dari Ibu Rita ini dia ikut gelisah dan dia ingin cucunya selamat.
maka dia cari uang ke sana kemari, pinjam sana, sampai terkumpul 10 juta. Maka sang bayi yang 7 bulan ini baru masuk ke ICU. Masuk dirawat. Beberapa jam kemudian pihak rumah sakit datang lagi kepada keluarga ini dan menyatakan minta uang 3 juta untuk beli obatnya. Semakin bingung, 10 juta oke ngayu, dia harus ada 3 juta lagi dari mana? Semakin pusing dia akhirnya, maka diambillah kesimpulan dramatis oleh keluarga ini, anak dibawa pulang saja. Akan tetapi pihak rumah sakit menolak. Karena apa? Karena selang yang ada pada anak ini masih nempel untuk saluran pernapasannya. Akan tetapi bagaimana lagi? Kan itu harus bayar, emang gratis. Nah akhirnya udah dipaksa pulang. Oke pulang, tapi harus tanda tangan dan di rumah sakit. Artinya kalau ada apa-apa, pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab. Maut ujungnya. Udah tanda tangan, bawa pulang nangis. Maka diinformasikan sama ayah ibunda ke keluarga, kerabat bahwa anak cucunya itu sudah begini, udah kali kubur, bendera jaga, udah begitu sampai ke rumah menangis semua. Perasaan ibu beda. Kayaknya anak belum apa terus dia berdoa kepada Allah dan akhirnya apa? Orang pada nengok pada kajian ke rumah. Ingat si bayi ini pada kajian. Akan tetapi ada seseorang, kalau tokoh masyarakat gitu dia menghampirinya, ibu, bapak, kayaknya anak ini masih ada nyawanya. Akhirnya minta air, dia sambil berdoa di pusat ini gerak, kaget, oh gerak, terus semua berdoa dan kurang dari 1 jam, semakin cepat dirinya melek dan sehat sampai sekarang. Di luar juga. Kata dokter begini, kata Allah begitu. Begitu kematian seperti Allah. Makanya kalau misalkan kita sakit dan panik, yang pertama-tama itu disuruh Allah. Karena kita panik, ini dokter mana, rumah sakit apa, obat apa, reward. Mestinya Allah dulu. Nah yang kedua, di dalam Al-Quran fenomena kematian ini ada 2 istilah. Pertama, ajal. Dalam Al-Quran, wa fi kulli ummatin ajalun. Setiap umat memiliki ajal. Fa idza ajaa ajalukum la yastaghfiruna sa'ah wa la yastaghfirun. Apabila ajal mereka tiba, maka tidak akan ada yang bisa mempercepat proses ajal ini atau mengakhirkannya atau mempercepatnya. Memang sudah waktunya sudah datang aja. Dalam ayat lain, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajal telah sampai kepada seorang, tidak akan ada yang bisa menentukan. Jadi nggak bisa tolak apa-apa. Pengen lebih awal atau lebih enggak ada. Udah segitu aja. Kalau ajalnya sampai misalkan usia 40 tahun, hari Senin jam 9 lewat 30, udah segitu aja. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ajal. Yang kedua, ada istilah umur. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Apakah kami tidak memberikan umur yang panjang cukup untuk berpikir bagi kamu? Mudahkan umur. Ayat lain, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Dalam ayat, siapa saja yang dipanjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan dia fil khalqi kepada ciptaan awal. Ketika lahir gigi ompong, nanti ompong lagi. Ketika lahir lemah, nanti lemah lagi.
Makanya kalau sudah lemah, jangan berharap ABG lagi, nggak mungkin. Itu pasti begitu. Di dalam ayat yang lain, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ajalin. Di antara kalian itu wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kalian, tsumma yatawaffakum, Allah mewafatkan kalian, wa minkum, dan di antara kalian ada yang diwafatkan dari umur sampai umur odong-odong. Ada, tapi tidak semua. Kayak buah, awalnya pentil, kecil, agak gede, kemudian hijau, berubah warna, kuning, busuk, jatuh. Kadang-kadang ada yang jatuh kecil, umur dulu begitu. Jadi fenomena kematian ini ada dua istilah, ada ajal, ada umur. Pertanyaannya, ajal dengan umur sama? Oh, Pak RW enggak. Naon beda na Pak RW? Sama enggak? Enggak sama. Kalau ajal itu batas waktu kehidupan. Ajal. Kalau umur, kesempatan hidup. Itu umur. Yang akan ditanya nanti pada hari kiamat ajal apa umur? Hah? Umurnya. Nggak bakal ditanya berapa tahun kamu. Enggak. Yang ditanya selama hidup itu pakai apa? Makanya dalam hadis, la tajuru qadama abdin, dua kaki seorang hamba ini tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat hatta yus'alu, sampai dia ditanya oleh Allah an umrihi bima afta, umurnya dipakai naon, dipakai apa. Itu. Jadi kesempatan hidupnya yang ditanya dipakai apa saja. Ketika umur ini nanti diisi dengan cara yang baik, selamat, kalau nggak celaka. Makanya ada ayat Al-Quran, wal asri, demi masa, demi waktu, demi umur hidup kita. Manusia itu semua ada dalam kerugian rata-rata. Illal ladzina amanu, dalam beriman. Kenapa? Orang yang beriman mengisi umurnya dengan cara yang baik, orang yang tidak beriman tidak baik. Jadi akan kerugian untuk umurnya. Makanya kalau berapa usianya itu nggak bakal ditanya. Hanya di kita lebih fokus kepada jumlahnya daripada memanfaatkannya. Buktinya apa? Orang tambah usia bukan berdoa, nyanyi. Rasul itu mengajarkan doa. Begitu dia tambah usia, dia Nabi Yusuf, tawafani musliman wa alaihi. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Tambah usia, ganti tahun berdoa. Tapi sebahagian orang di antara kita tambah usia, tambah umur, bukan berdoa, malah nyanyi. Tapi bukan di sini kamu juga. Gitu. Makanya kalau Ustaz itu bagaimana kalau begitu? Ini seluruh tradisi saja, ya. Sebaiknya kita berdoa saja. Sampai ada kasus karena rumah keluarga besar ini biasa seperti itu, ulang tahun ya. Ini punya mbah usianya 78 tahun, udah tua 78 tahun, ibu. Jadi bapaknya udah ada dua. Ini mbah nih, emak, ada anak, ada cucu, banyak cucunya. Begitu tepat hari kelahirannya, ceritanya ingin berbakti sama mbah anaknya itu. Anaknya, cucunya sepakat kumpul besok kita ulang tahun mbah kita, bawa apa? Akhirnya ceritanya dibeli kue gede. Jadi kalau misalkan ini meja tutup gitu, saking gedenya 78 tahun kan harus gede itunya. Kemudian lilir tulisan 78 warna merah gitu ya. Begitu habis sholat subuh kira-kira jam 8 si mbah didandani dan
dandanin baju bagus. Si Basri bingung mau ngapain ini. Orang tuh di luar ngapain lagi? Di lipstikin, pakai lipstik, ini pakai lipstik. Masya Allah itu. Ini membahagiakan dia, gitu ya. Begitu, teng yang 8 anak-anak cucunya ngumpul langsung nyanyi. Nah, si Mbah ditutup. Nah, mau kemana ini? Mbah, kita berbahagia sambil nyanyi. Cucunya ini gitu. Dekat meja, suruh Mbahnya duduk, mau ngapain? Mbah, tiup lilinnya. Kalian ngerti gak sih Mbah, ngapain ini? Tiup lilinnya. Begitu tiup, toh kagak mati lah ini opong. Sampai akhirnya dia jatuh sakit. Masya Allah, itu kebiasaan. Maksudnya kita berdoa kepada Allah. Jadi apa yang ditanya? Bukan aja. Makanya jangan sibuk dengan jumlah. Gitu, ya. Kita dipakai apa? Itu hidup ini. Nah kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan begini. Nanti kita kan pasti wafat lah, siapapun pasti wafat. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Maka di dalam hadis Rasulullah dikatakan, kata Nabi begini, kata Rasulullah, ala unabbiukum bi khairikum. Kalian tahu kan kalau orang terbaik seperti apa? Maka para sahabat menjawab, bala ya kami ingin tahu ya Rasul. Kata Nabi, khiyarukum aqwalukum aqwal. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka orang-orang yang diberi umur panjang dan wa ahsanukum amalan. Umur panjangnya itu diisi dengan amal soleh. Tuh. Ketika ditanya, bagaimana kalau orang yang buruk? Maka kata Rasulullah, yang buruk itu orang yang diberi kesempatan umur panjang, akan tapi diisi dengan keburukan. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberkahi umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ciri-ciri hamba ini diberi ampunan oleh Allah, dikasih kebaikan oleh Allah. Katakan begini, idza aradallahu bi'abdin khairan, bila mana Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, asalahu, kata Rasulullah, asaluhu, dia akan membuatnya asal. Kemudian ditanya apa maksudnya asal? Yabtahullahu lahu amalan shalih qabla maut. Allah akan membukakan hati dia untuk melakukan amal soleh qabla mautihi, sebelum matinya. Ketika kita wafat ada di masjid, alhamdulillah gitu. Tapi kalau maut kita ada di ini kita mohon kepada Allah agar tidak seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini apa yang memang yang bermanfaat ketika itu, kata Rasulullah, jika kita wafat, jika kita wafat, ini kata Rasulullah, tidak ada yang mengikuti kita kecuali 3 perkara. Dan 3 perkara itu 2 balik tetap. Apa yang 3 perkara? Ahluhu wa maluhu wa maluhu. Keluarga, harta, dan amal. Akan tapi kata Nabi, keluarga dan harta ikut, cuma balik lagi. Kita punya mobil, ikut nganterin. Keluarga ikut nganterin, cuma sebatas nganterin sampai pemakaman. Setelah itu mereka balik. Ada yang ikut? Kagak ada lah. Siapa mau ikut kuburan? Hanya sampai itu saja, semua balik. Lalu kita dengan siapa? Dengan amal. Dengan amal kita, Masya Allah. Saya teringat ini, ya, ada seorang dia itu milioner besar, namanya adalah Nasir Al-Qarabi. Masya Allah, luar biasa dia.
biasa dia. Jadi dalam usia 53 tahun dia menjadi sangat sukses usahanya. Akan tetapi sekali lagi di usia itu dicabut oleh Allah. Maka dia karena pengusaha sukses, dia meninggalkan harta kekayaan di dunia ini. Pertama depositonya itu adalah 14 miliar US dollar. Itu yang Alibaba Kuwait. Jadi kira-kira kalau 100.000 uang 100.000 disambung-sambung nyampe ke Jogja itu. Yang kedua 33 kilang minyak bukan pom bensin, kilang minyak. Yang ketiga separuh saham perusahaan telekomunikasi Z itu milik dia sahamnya. Kemudian yang keempat 20 tower yang tersebar di Dubai, Prancis dan Italia. Yang kelima 5 hotel berbintang mewah. Sukses secara duniawi. Dia dipanggil dalam usia masih muda 55 tahun. Kemudian diantar tadi keluarga ibu, sanak saudara, kerabat termasuk kawan bisnisnya materi. Kalau kita karangan bunga macam-macam kan, itu mobil ibu, keluarga itu semua. Begitu sampai ke pemakaman, dia masuk ke lihat berapa hektar yang dipakai. Tanahnya berapa hektar? 2 meter, walaupun kaya raya. Cuma 2 meter kan? Baju yang dibawa, yang dipakai 3 lembar. Harta ditinggal semua. Anak ditinggal karena ikut, istri ditinggal karena ikut. Lagi boleh gak mau. Hartanya jadi rebutan orang hidup, jadi harta warisan, manfaat bagi orang hidup. Itu pun kalau yang diwarisinya itu pada soleh. Kadang-kadang diwariskan pada berantem loh. Masya Allah. Lalu dengan apa kalau begitu? Makanya dalam Al-Quran wa ma tughni anhum amwaluhum wala aulad, tidak ada gunanya harta mereka dan anak mereka. Tidak ada gunanya harta dan anak mereka. Dalam ayat yang dikatakan yang akan mendekatkan kalian kepada aku itu adalah bukan harta dan anak kalian, akan tapi illa man amana wa amila, kecuali kalian pulang kepada aku itu membawa iman dan amal soleh. Makanya dalam Al-Quran ketika mereka wafat banyak yang menyesal. Kenapa menyesal? Ketika pulang tidak memiliki bakal amal soleh. Kenapa tidak? Umurnya digunakan bukan pada tempatnya. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan wal asri, demi masa innal insana lafi khusr, manusia akan ada kerugian kecuali yang beriman. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Nah, kita kembali tadi dikatakan ya, kata Rasulullah, begitu nanti kita pada saatnya kita pulang, Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa. Kata Allah, ini kata Allah, kalau umur kita ini diisi dengan kebajikan, kulu washrobu hani'am bima aslaftum fil amalil khalid. Silahkan kalian makan, kalian nikmati kesenangan di akhirat ini bima aslaftum fil ayyamil khalid, dengan sebab umur kalian di masa lalu diisi dengan kebajikan. Ayat lain, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Silakan masuk lagi bagi orang yang memiliki umur dan umurnya itu diisi dengan amal soleh. Sedangkan mereka-mereka yang umurnya sia-sia, tidak memiliki amal soleh, lihat dalam Al-Quran, wa hum yastariquna biha,
Mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana akhrijna na'mal sholihan, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini, kami akan melakukan amal soleh. Kami akan melakukan amal soleh. Terjadi penyesalan. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami, kembalikan aku semua ya Allah, la amali amal, aku akan melakukan amal soleh, ma taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Akan tetapi penyesalan ketika itu tidak akan ada artinya. Tidak akan ada artinya. Makanya dalam hal ini kita diingatkan hati-hati dengan umur kita. Ya. Nah yang kedua, ini dari sahabat Ibnu Umar. Tiba-tiba datang orang Ansor. Orang Ansor datang, baca Abu Rajulun minal Ansori, kata Ibnu Umar. Orang Ansor datang menghampiri Nabi, pasal lama, dan orang Ansor ini memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Tiba-tiba orang Ansor bilang begini, ayul mu'min ahyas, ayul mu'min afdal. Ya Rasulullah, kalau mukmin yang paling afdal, paling cerdas seperti apa? Ya jawab Rasulullah. Kata Nabi, mukmin afdal dan cerdas itu adalah aksaruhum lil maut dzikr. Mereka orang-orang yang paling banyak mengingat kematiannya. Satu. Wa aksaruhum lima ba'dahu istidadan, dan paling baik mempersiapkan bekal hidup setelah matinya. Itulah mukmin afdal kata Rasulullah. Nah, kemudian suatu saat ada Bodil bin Iyad begini. Dia nanya kepada seorang kawannya, kam anta alaih, umurmu berapa sekarang? Orang ini menjawab, situ nasa 60 tahun. 60 tahun kata orang itu. Kata Bodil bin Iyad, fa anta mundusina sana tasiru ila rabbika. Jika sekarang umurmu sudah usia 60 tahun, berarti sekarang kamu sedang menuju Rabbmu. Dan kata beliau, yushiku an tablugho, sebentar lagi akan sampai. Lalu orang itu katakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibalik tanya, kata Bodil, atau itu tafsirmu? Kau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Emang tahu tafsirnya apa? Maksudnya tahu? Kata Bodil, ya, kalau kau tahu bahwa hidup ini akan berakhir, waman alima adahu maupun kalau tahu bahwa hidup akan berakhir, lam taulah innahu mas'ul. Setelah berakhir, kamu akan ditanya. Waman alimul mas'ul, dan jika kau tahu bahwa nanti akan ditanya di hari kiamat, fal yu'idda bisu'ali jawaban, persiapkan oleh engkau jawaban untuk pertanyaan itu. Persiapkan. Itu kata berbeda. Pertanyaannya, seandainya kita kembali hari ini, wafat malam ini, bisa jawab? Itu yang berat. Jadi makanya kenapa saya sering terangkan, kenapa Rasulullah itu kalau ada pemakaman namanya istaghfiru, ya ibu kalian ini sudah dimakamkan, rata dengan tanah, istaghfiru ya ibu, kalian mohon kepada Allah untuk saudara ini, wasallallahu atas kita, lalu kalian mohon kepada Allah agar kalian diberikan ketabahan hatinya, fa innahul an yus'al. Sebentar lagi kalau akan ditanya apa? Bukan ditanya tentang bekal kita. Dunia mana tinggal, bukan kita. Hanya tadi, andai kan kita balik bisa jawab atau tidak. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa jawab. Mudah-mudahan, ya. Terutama usia yang sudah
tiga. Imam Nawawi itu membagi kepada 4 kelompok. Pertama, usia awal. Itu namanya adalah tiflun. Itu dari lahir sampai akhir balik antara 15-17. Kalau laki-laki mimpi, kalau wanita haid. Kemudian maju kepada syabab. Syabab itu antara usia 15-17 sampai 35. Itu masa muda namanya. Ini gerakan kuat itu. Kemudian Al-Quran mengatakan arba'ina sana, 40 tahun jangan merasa gagah gitu. Itu sudah mulai akan orang-orang itu. Maka dari syabab kuhulah itu dewasa. Di sini maka berpikir pertimbangannya luar biasa, itu sampai usia 50 tahun. 50 tahun ke sana itu namanya kuhulah. Kuhulah itu adalah usia rawan kematian. Nabi menyebutnya mu'tarabul manaya. Mu'tarab itu medan pertempuran. Kenapa usia disebut medan pertempuran? Rata-rata umur umat Muhammad diwafatkan di usia ini. Makanya kata Nabi, apabila usia kalian sampai 60 tahun, Allah telah memberikan tangguh kepada kalian. Dan di usia itu jangan macam-macam. Ketika di usia ini macam-macam kelakuannya, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan menyucikan mereka, dan Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Usia 60 masih jauh masjid, dua repot. Jadi kita mohon mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lanjutkan kembali karena waktu sudah terbatas.